Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Seorang pengusaha suku cadang di Tulang Bawang tewas diduga dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam sumur. Seorang mantan kasat narkoba di Lampung Selatan ditangkap karena terlibat dalam anggota jaringan narkoba internasional. Ratusan warga desa Penyancang, pesisir barat mengonsumsi air keruh. Kering, kena mana peranan apa lagi? Hawaii apa apa lagi kering. Semak belukar di lahan kosong sekitar Mako Brimob di Desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus, Selasa malam terbakar. Kobaran api cepat membesar dan meluas karena banyak ranting dan rumput yang mengering dampak kemarau. Kebakaran menggegerkan pasukan Brimob dan warga sekitar. Mereka berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas damkar tiba. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan 2 unit mobil damkar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun dugaan kuat karena ada warga yang membuang api puntung rokok sembarangan. Tahu dari depan itu tetangga kita, soalnya udah di belakang rumahnya. Namun agak jauh sih, tapi ya karena apinya udah menyebar, karena banyak idalangnya, jadi kita terpaksa turun semua untuk warga-warga sekitar. Dengan alat sekadarnya, alhamdulillah apinya sudah alhamdulillah dapat dimatikan gitu kan. Kira 30 menit api sudah bisa kita padamkan. Lahan yang terbakar berapa itu? Lahan yang terbakar itu secara kasat mata kita melihat ya 1/4 hektar lah. Kebakaran tidak menjalar ke bangunan. Petugas damkar mengimbau warga tidak membuang puntung rokok dan membakar sembarangan sebab di musim kemarau akan mudah jadi pemicu kebakaran yang lebih besar. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kondisi memprihatinkan dialami warga desa Penyancang, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat. Selama kemarau, pengeluaran mereka kian membengkak karena harus membeli air bersih untuk diminum dan memasak. Kondisi itu telah terjadi sejak puluhan tahun silam. Bukannya tak ada air, melainkan air dari sumur warga kondisinya keruh dan mengandung zat besi. Air berwarna kuning dan di atasnya terapung lumpur berwarna seperti karat besi. Saat musim hujan, warga memasak dengan air hujan yang diwadahi di ember dan drum. Namun saat musim kemarau, warga terpaksa harus membeli air bersih atau air isi ulang dengan harga Rp10.000 per galon. Ya lumayan juga lah, setiap hari itu ngeluarin duit sekitar 50.000 buat air minum aja, 1 galonnya 10.000. Ya. Sudah lama Bu kondisi kayak gini Bu? Ya sudah lama, dari nenek kakek dulu, dari nenek moyang dulu emang seperti itu. 2 hari. 2 hari? Kadang sehari semalam habis kok. Untuk mandi cuci? Ya kadang-kadang mandi, kadang-kadang enggak. Pakai air yang butek itu ya? Iya yang butek itu, saring juga butek juga. Bagi warga yang memiliki uang bisa membeli air bersih. Sedangkan jika mereka tidak memiliki uang terpaksa mengonsumsi air itu, namun harus diendapkan terlebih dahulu hingga 2 hari. Dampaknya pun banyak warga yang terserang penyakit diare. Kita sedang berupaya mengajukan proposal-proposal ke dinas-dinas terkait, kan? Ya mudah-mudahan aja dalam waktu dekat bisa
sterilisasi dalam bentuk apapun itu kan, yang berupa penyaluran air bersih baik PDAM maupun sumur bor kan gitu kan. Desa Penyancang pesisir barat berkontur bebatuan. Warga tak mampu membangun sumur bor yang dalam karena biaya pembuatannya mencapai puluhan juta rupiah. Mereka mendesak pemerintah daerah setempat supaya membangun sumur bor yang dalam supaya bisa mendapatkan air yang bersih dan sehat dikonsumsi. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Sudah sejak 2 bulan terakhir, warga Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung harus berjuang mendapatkan air bersih. Mereka bahkan harus antri untuk membeli air dengan ember atau jeriken dari sebuah penampungan air milik perseorangan. Krisis air bersih terjadi karena sumur warga mengering. Sumur bor bantuan pemerintah yang jadi andalan mereka juga kering dan rusak. Meski sudah mendapat air bantuan, namun itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sulit banget lah Om. Di sini mah memang susahnya air dari dulu deh, apalagi kalau udah kemarau. Jadi kalau ada bantuan kita ikut ambil? Iya, ngambil. Bantuan sering nggak? Baru 3 apa 4 kali lah. Oh, selama 2 bulan kering ini baru 4 kali ya? Iya. Kalau beli ini cukup berapa hari Mbak? Paling kalau satu rumah ya 4 hari. Ya sekarang ini sama sekali hujan nggak ada kan. Ya masyarakat memang ngeluh masalah air ini. Ya wilayah sini kan di Wailaga ini kan kekurangan air bukan tahun ini aja, setiap tahun, setiap kemarau pasti kekurangan karena ya paling ada bantuan dari pemerintah kadang-kadang. Ya selama ini ya dari Kota Madia. Warga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera memperbaiki mesin bor yang rusak supaya mereka tidak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Musim kemarau berdampak naiknya harga beras, seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjarhagung Tulang Bawang Rabu pagi. Harga beras kualitas medium yang paling tinggi naiknya mencapai Rp16.000 per sak, isi 10 kg atau naik Rp1.600 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga beras bertahap sejak 2 pekan lalu. Harga beras kualitas medium semula Rp104.000 per sak, kini jadi Rp120.000 per sak. Beras kualitas premium dari Rp125.000 kini jadi Rp135.000 per sak, isi 10 kg. Sementara untuk beras kualitas biasa di kisaran Rp9.000 hingga Rp11.000 per kilogram. Harga beras kualitas biasa itu masih stabil. Mbak, medium rata-rata udah 2.000 dalam bulan ini. Jadi per saknya berapa yang ukuran 10 kilo biasa, Pak? Ya biasanya 100 atau 102 atau 4, sekarang 120. Itu yang medium itu Pak ya? Kalau premium yang dari 122 sekarang 130, 127, ada yang 132, ada yang 136. Itu kenaikannya sudah mulai dari kapan sih Pak? Ya awal-awal Agustus. Kenaikan harga beras dikeluhkan warga. Mereka mengurangi pembelian dan menurunkan kualitas beras yang dibeli untuk menekan pengeluaran. Sekarang udah nyampe 120 itu yang biasa aja. Ya, dulu tadinya cuma 104, naiknya ngejut. Gimana mau jual susah. Ini kenaikan ini sudah ada berapa minggu, berapa hari sih Mas? Paling kurang lebih setengah bulan yang lalu. 15 hari yang lalu kira-kira. Itu sebelumnya harga berapa Mas? Harganya sebelumnya itu kira-kira 104. Sekarang? Meski harganya naik, namun stok beras di tingkat pedagang di Pasar Unit 2 Tulang Bawang masih melimpah. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras, salah satunya dengan sering menggelar operasi pasar murah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.